Kelompok 1 yang terdiri dari saya Qurratul Ainia, saya Dita Ahlam, dan saya Qudratul Nur Salafiyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan makalah kami yang bertuju sumber daya manusia dari negara Arab Saudi. Berikut laporan makalah kami. Bab 1. Pendahuluan. Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia. Adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira, Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari 4 wilayah distrik, Hejaz, Najd, dan bagian dari Arab Timur dan Arabia Selatan. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Dia mempersatukan 4 wilayah ke dalam sebuah negara tunggal menjadi sebuah rangkaian penakluk yang dimulai pada tahun 1902 dengan ibu kotanya di Riyadh. Rumah asal keluarganya Wangsa Saud. Arab Saudi adalah negara monarki absolut dengan petunjuk syariat Islam. Arab Saudi juga kadangkala disebut dengan tanah dua masjid suci yang merujuk kepada Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah, kedua tempat paling suci dalam agama Islam. Kerajaan memiliki total polusi sebanyak 28,7 juta dengan 20 juta diantaranya adalah bangsa Saudi dan 8 juta lainnya merupakan warga negara asing. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab. Petroleum ditemukan di Arab Saudi pada 3 Maret tahun 1938 dan diikuti ditemukannya ladang-ladang minyak lain di provinsi utara. Arab Saudi merupakan negara pemroduksi dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Kerajaan dikategorikan oleh Bank Dunia dengan sebuah indeks pembangunan manusia dan merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari ekonomi utama. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki otokrasi dengan jumlah pengeluaran keuangan militer tertinggi keempat di dunia. Dan pada tahun 2010 sampai 2014 menemukan bahwa Arab Saudi merupakan importir senjata terbesar kedua di dunia. Arab Saudi dapat dipertimbangkan sebagai negara adidaya wilayah dan adidaya menengah. Negara ini ditambah ke dalam G7. Negara ini juga merupakan anggota aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam dan OPEC. Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat 2 kalimat syahadat yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi adalah utusannya. Bab 2. Pembahasan sumber manusia Arab Saudi. Pendidikan. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Pendidikan utama untuk laki-laki. 2. Pendidikan utama untuk perempuan. 3. Pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Pendidikan dasar terdiri dari SD 6-12 tahun, pendidikan menengah 12-15 tahun, pendidikan sekunder 15-18 tahun, dan pendidikan tinggi universitas atau akademi.
Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota Dewan Ulama. Kurikulum untuk sekolah Islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokusnya pada studi Islam dan bahasa Arab. Pekerjaan memasak, membersihkan jalan, dan bekerja di pom bensin sebagai besar dilakukan para pekerja asing yang jumlahnya jauh melebihi orang Saudi. Ekonomi Saudi Abdullah Al-Maut mengatakan ekonomi baru akan mendorong lebih banyak orang Saudi untuk menjadi tukang ledeng, tukang kayu, dan penjahit. Lebih banyak selalu menjadi tukang ledeng, pekerjaan yang dapat diterima beberapa dekade lalu di era praminyak. Sementara itu, dorongan pemerintah untuk menekan orang asing dengan pekerjaan Saudi, kebijakan yang dikenal sebagai Saudization, serta distribusi ekspatriat mendorong Ekodus pekerja asing memegang 70% dari semua pekerjaan. Statistik resmi menunjukkan hampir 80.000 pekerja asing telah meninggalkan Saudi sejak awal 2017. Hal ini menciptakan apa yang disebut pemilik bisnis sebagai krisis perekrut. 12 profesi yang dilarang untuk memiliki pekerjaan asing adalah pekerja di toko jam, toko optik, toko peralatan medis, toko peralatan listrik dan elektronik, gerai yang menjual spare part mobil, toko bahan bangunan, gerai yang menjual semua jenis karpet, gerai kendaraan, toko yang menjual perabot rumah dan bahan kantor siap pakai, gerai penjual pakaian siap pakai, pakaian anak-anak dan perlengkapan pria, toko peralatan rumah tangga, dan toko kue. Lebih lanjut, aturan tersebut juga merinci izin bagi wanita Arab Saudi untuk bekerja. Wanita Arab Saudi kini diizinkan untuk memiliki profesi beberapa tempat seperti toko parfum, sepatu, tas, pakaian dalam hingga pakaian siap pakai. Dilansir dari Saudi Gazette, Rabu 31 bulan 2018, aturan ini mulai berlaku di awal tahun baru Hijriah mendatang. Langkah ini dilakukan pemerintah Arab untuk memperluas lapangan kerja bagi generasi muda Saudi serta mendorong warganya bekerja di sektor swasta. Program yang sering disebut Saudisasi ini juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan atas pekerja asing. Ini merupakan bagian dari visi Arab Saudi pada tahun 2023. Bab 3. Kesimpulan. Dalam penelitian ini, melalui kebijakan Saudi Vision 2030, peneliti mengidentifikasi bahwa Arab Saudi merupakan negara latihan. Peneliti mengidentifikasi hal tersebut menggunakan konsep latiris. Sebagai negara latihan, Arab Saudi mendapatkan beberapa dampak yang mengakibatkan proses modernisasi politik di Arab Saudi menjadi terhambat. Terdapat 3 faktor penyebab terhambatnya proses modernisasi politik di Arab Saudi, yaitu faktor pajak, faktor pengeluaran pemerintah, dan faktor larangan untuk berkelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak terhadap modernisasi politik di Arab Saudi. Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 43% dari ekonomi Arab Saudi pada tahun 2020. Menurut data Bank Dunia, dan kenaikan tersebut menawarkan kelegaan karena menunjukkan pemulihan 2 kali lipat dari ekonomi yang terpukul pandemi tahun lalu, serta runtuhnya permintaan untuk minyak, komoditas ekspor teratas Arab Saudi. Mengembangkan pariwisata domestik adalah ambisi utama pangeran tersebut. Yang reformasi sosial dan ekonominya telah disertai dengan tindakan keras terhadap perbedaan pendapatan dalam monarki absolut. Saran. Mohon maaf jika ada kesalahan di makalah kami. Saran dan kritikan kalian akan kami terima agar kami lebih baik untuk membuat makalah selanjutnya. Demikian hasil presentasi laporan kami. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya, 1 orang 1 pertanyaan. Silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhania. Saya perwakilan dari
yang dimaksud dengan pekerjaan? Baik, saya tampung dulu pertanyaan. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nita Hidayati. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan statistik? Baik, saya tampung dulu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada. Baik, jika sudah ada yang mau bertanya lagi, kami akan cari jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhania. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Pekerjaan adalah mengacu pada pentingnya suatu aktivitas dan tenaga yang dihabiskan serta imbalan yang diperoleh. Baik, saya jawab pertanyaan dari Apriliani. Apa yang dimaksud dengan statistik? Statistik adalah data yang berkaitan dengan penduduk di suatu negara seperti jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, atau alat kelamin, dan lain-lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami dapat menarik kesimpulan dari makalah ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.